Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umat Allah yang ada di himpunan 2 paroki yang saya layani, paroki Santo Antonius Depa 2 kali, dan paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota yang ada di rumah masing-masing di dalam eklesia domestika Anda, dan sahabat-sahabat pengurus Dewan Pastoral Paroki, pengurus wilayah-wilayah rohani, petugas-petugas istimewa, para suster yang hadir dalam gereja ini yang saya kasihi. Hidup zaman sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19, jangan diisi dengan diam, keluhan, apalagi berisi pesimisme yang apatis. Lebih parah lagi, kalau kehidupan ini hanya diisi dengan penghambur-hamburan kesenangan, pesta pora dan mewah, serta egoistis. Tetapi mudah-mudahan sebagai orang Kristiani, kita mengisi dan memaknai hidup dengan semakin berbela rasa dalam kondisi sosial kemasyarakatan pun keagamaan yang relevan dan signifikan. Maka apa yang seharusnya kita buat dalam suasana seperti ini? Ada 3 hal yang saya usulkan untuk kita buat. Pertama, seperti Nabi Yeremia, tidak gentar bersaksi tentang kebaikan dengan membela orang-orang miskin dan tertindas, sambil terus percaya akan pembelaan Tuhan. Dikatakan tadi dalam bacaan pertama, "Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku." Kedua, menjaga diri untuk menjauhi dosa
yang membawa maut dan terus mengikat diri pada Yesus. Adam baru yang mempermudah kita dengan rahmat-Nya agar kuku berjuang untuk hidup suci dan berkenan di hadirat-Nya dan menjadi berkat dan sukacita bagi banyak saudara dan saudari. Tegasan bacaan kedua. Ketiga, berani berkata dan bertindak benar dalam keterbukaan yang jujur kepada semua orang seperti yang ditegaskan dalam bacaan Injil. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Umat beriman yang terkasih, implikasi dan relevansi dari tiga hal di atas adalah sebagai berikut yang pantas kita lakukan dalam situasi saat ini. Pertama, marilah kita saling menolong satu sama lain. Yang mampu menolong yang kurang atau bahkan tidak mampu dengan pemberian yang tulus dan ikhlas. Tersentuh hati untuk membantu mereka yang miskin dan tertindas, apalagi yang mengalami ketidakadilan. Kedua, ayo kita saling membela untuk hal-hal yang benar, adil, jujur, demi tegaknya kemanusiaan yang imani dan bermartabat. Ketiga, membangun habitus yang jujur. Benar adalah benar, salah adalah salah untuk orang-orang beriman. Tidak menjadi benar menjadi salah, salah menjadi benar karena faktor kekuasaan, uang, relasi, dan rekayasa kemanusiaan yang terkungkung pada egoisme pribadi dan sektarian. Keempat, dalam semangat solidaritas sosial, mari kita bekerja sama dalam rasa kemanusiaan yang penuh empati, menjalankan protokol COVID-19 agar kita cepat terbebas dalam suasana yang memprihatinkan ini. Maka hendaknya kita yang ada di paroki ini, saya menghimbau dengan sangat, mari kita jaga kesehatan kita masing-masing, jaga imunitas jasmani dan kembangkan imunitas rohani yang kita tumbuh kembangkan mulai dari eklesia domestika kita masing-masing. Saya menghimbau supaya kita benar-benar menjaga kesehatan kita masing-masing. Kalau tidak perlu keluar rumah, jangan kita menghambur-hamburkan dan memfoya-foyakan pribadi kita dengan interaksi sosial yang tidak bermartabat dan bahkan membawa serangan-serangan yang tidak kita ketahui. Jangan kita menjadi kelompok orang tanpa gejala, bahkan OKB, orang kepala batu, karena susah diatur. Kemudian mari kita juga membangun kebersamaan yang bermartabat dengan bekerja sama. Paroki ini tidak pernah hilang biarpun COVID menyerang. Maka hendaknya kesadaran kita memaroki tetap terpelihara. Maka gereja dan kesekitarannya hendaknya masih menarik untuk orang-orang berkolaborasi, menjaga kebersihan dan keindahannya. Kita adalah anggota gereja, maka wajib hukumnya kita juga
memberi waktu, tenaga, bahkan korban untuk pemeliharaan kelangsungan persekutuan yang disebut paroki teritorial Santo Yohanes dan Cornelius Lota dan Santo Antonius de Padua Kali. Yang ketiga, mari kita menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga kita dengan membangun ketahanan pangan. Tidak hanya menunggu untuk diberi bantuan, tapi sendiri punya kreasi, inovasi yang produktif agar ketika pandemi ini berkelanjutan kita tidak menyerah dan mati kelaparan karena faktor kemalasan dan kehura-huraan. Sedikit tangan kita tergores dan kotor untuk hal-hal yang berguna karena kita menyentuh dan bersatu dengan bumi. Yakinlah berkat-berkat itu tetap ada. Maka saya menghimbau kepada umat saya, jangan malas, jangan cuma tidur-tidur, apalagi bapak-bapak jangan cuma main falinggir. Sentuhlah bumi dan bekerjalah, karena ketika kita menyentuh bumi dan bekerja, yakin pasti ada berkat untuk kita semua. Sambil tetap percaya Tuhan tetap baik kemarin, hari ini, dan masa yang akan datang. Dan Dia selalu siap sedia menolong orang-orang yang bertakwa kepadanya. Apa jaminannya? Rambut kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Sehingga untuk Tuhan tidak usah ragu memberi, memperlihatkan, dan melaksanakan kebaikannya. Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih.